Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Kita paham bahwa pekerjaan sosial merupakan sebuah profesi yang tentu saja harus ditunjang dan didukung oleh keterampilan-keterampilan dasar yang harus paham. Adapun video ini dibuat hanya sebagai pengantar belajar tentang materi keterampilan dasar. Selebihnya Anda secara mandiri bisa mencari referensi, membaca bahan bacaan, dan juga tentu saja nanti kita akan coba bahas lebih lanjut ketika kita melakukan review tatap muka secara virtual. Adapun tujuan belajar dari mata latih ini adalah untuk membangun sebuah kompetensi dasar agar Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta memahami keterampilan dasar dalam pekerjaan sosial yang meliputi keterampilan komunikasi, kemudian kemampuan membangun relasi, kemudian kemampuan bagaimana melakukan wawancara dan konseling secara sederhana, serta bagaimana mengembangkan jejaring kemitraan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Indikator keberhasilannya, kita bisa melihat bagaimana Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta semua memahami esensi dari komunikasi, kemudian juga relasi di dalam proses pekerjaan sosial, kemudian bagaimana kita melakukan peragaan wawancara dan konseling, dan menjelaskan tentang pengembangan jejaring kemitraan dalam pekerjaan sosial. Poin-poin tadi yang akan kita coba ulas sebagai bahan pengantar. Oke, kita mulai dari pembahasan pertama tentang komunikasi dan relasi pekerjaan sosial. Komunikasi tidak akan terjadi ketika tindakan yang ditampilkan berbeda dengan apa yang disampaikan. Kemudian komunikasi tidak dibangun efektif apabila bahasa yang disampaikan berbeda antara penerima dengan penyampai pesan. Dan tentu saja harus kedua-duanya memiliki pola pemikiran yang sama tentang apa yang dikomunikasikan, baik melalui bunyi, isyarat, maupun gambar. Komunikasi secara umum adalah sebuah proses penyampaian informasi dari sumber kepada penerima, begitu pula sebaliknya dengan menggunakan saluran media yang sama-sama dipahami. Dan tentu saja sama-sama memaknai kata yang dikomunikasikan tadi secara sesuai dan sama. Sedangkan relasi adalah komunikasi antar pribadi, interpersonal communication, ya, dalam konteks sosial, untuk menyesuaikan diri dengan orang lain melalui peran. Bagaimana kita melihat bahwa kompetensi dari komunikasi dan relasi pekerjaan sosial? Yang pertama, mampu berkomunikasi dan berelasi sebagai senjata utama pekerjaan sosial dalam melakukan praktek profesi. Yang kedua, konsep komunikasi relevan dengan semua aplikasi metode pendekatan pekerjaan sosial. Kompetensi komunikasi tidak terlepas tentu saja dari kredibilitas dan keterampilan dari pekerja sosial tersebut sebagai praktisi. Asumsi pekerja sosial mampu menguasai teknik komunikasi apabila pertama, mampu menyampaikan fakta dan perasaan dengan jelas. Kemudian yang kedua, mampu melihat realitas dari eksistensi dan kedudukan dari masing-masing ketika dia bertemu dengan klien. Dan yang ketiga, mampu saling berbagi persepsi dan makna dari pengalaman masa lalu masing-masing. Kemudian mampu melakukan persuasif, bujukan pada klien agar mampu menyadari masalahnya dan berupaya untuk memecahkan masalahnya. Yang keenam, mampu memberikan pertolongan yang bisa diterima dan diterapkan bersama-sama dengan klien atau klien. Yang ketujuh, bekerja bersama dalam mengambil keputusan dan melakukan koordinasi di dalam sebuah praktek pertolongan. Dan yang kedelapan, bagaimana pekerja sosial mampu mempengaruhi opini dan perilaku klien terhadap eksistensi dirinya, kebutuhan dirinya, dan masalahnya. Di dalam berkomunikasi tentu saja ada faktor penghambat yang mungkin terjadi.
Pertama, adanya perbedaan status. Ini hambatan sosiologis. Kedua, ada perbedaan bahasa dan budaya. Ingat, negeri kita sungguh kaya dengan ragam bahasa dan budaya. Hambatan antropologis yang seperti ini mungkin bisa terjadi. Ketiga, hambatan psikologis, di mana klien seringkali berhadapan dengan praktisi dengan perasaan-perasaan tertentu, prasangka tertentu, atau kepentingan pribadi tertentu, bahkan tidak percaya terhadap perubahan. Juga trauma masa lalu. Yang keempat, hambatan semantik. Ini terkait dengan makna dan arti dari pesan-pesan komunikasi yang dilakukan antara mereka, praktisi dengan klien. Dan yang terakhir adalah hambatan ekologis, di mana lingkungan yang ramai, gaduh, dan penuh barrier akan mempengaruhi komunikasi itu sendiri. Sedangkan tujuan relasi secara profesional adalah untuk memulihkan suatu interaksi yang saling menguntungkan, baik individu ataupun masyarakat, di dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Untuk setiap orang, tidak hanya sekedar pertemanan biasa atau urusan yang sifatnya bisnis. Yang kedua, kita akan mengantarkan tentang wawancara. Wawancara adalah proses komunikasi di mana terjadi pertukaran informasi yang sistematis dengan pandangan ke arah yang lebih jelas dan untuk memecahkan masalah. Meningkatkan perkembangan atau strategi perencanaan bagi tindakan yang ditujukan demi perbaikan kualitas hidup manusia. Beberapa tipe wawancara yang mungkin kita kenal. Satu, wawancara informasional. Ini lebih kepada menggali sejarah sosial. Kemudian ada wawancara asesmen berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk melakukan sebuah treatment atau sebuah proses pertolongan. Dan yang ketiga, wawancara terapeutik, yaitu tujuan wawancara untuk melakukan perubahan individu maupun lingkungannya secara bertahap. Berikutnya adalah keterampilan konseling, yaitu aktivitas yang ditujukan untuk melakukan proses pemberdayaan klien, di mana seorang pekerja sosial sebagai konselor berupaya untuk memfasilitasi, mengajarkan, mendukung klien agar memiliki kemampuan, memiliki keyakinan, dan keterampilan untuk membuat pilihan-pilihan yang logis, yang sehat, dan produktif sebagai alternatif pilihan yang akan dipilih untuk melakukan solusi. Dan di anak konseling ini adalah merupakan sebuah proses hubungan yang terapeutik, hubungan saling membantu. Jadi bentuk kerjasama antara konselor dan klien, antara peksos dengan klien, yang bertujuan secara profesional untuk membina awal satu hubungan, pertolongan atau terapeutik, mendukung serta memfasilitasi perubahan yang diharapkan dari klien. Dan yang terakhir terkait dengan kemitraan atau jejaring kerja, suatu bentuk persekutuan antara dua pihak ya, atau lebih di dalam membentuk satu ikatan atau jalinan kerjasama di bidang dan tujuan tertentu. Dalam hal ini tentu penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada batas waktu yang sudah ditentukan dalam rangka mencapai tujuan yang disepakati bersama dan sama-sama memberikan manfaat dari pihak yang bermitra. Ada beberapa prinsip di dalam jejaring kerja. Yang pertama, adanya kesamaan visi dan misi, adanya kepercayaan atau trust, adanya upaya yang saling menguntungkan, tidak merugikan salah satu atau menguntungkan salah satu, tapi saling menguntungkan. Yang berikutnya adalah efisiensi dan efektivitas. Kemudian berikutnya adalah komunikasi yang timbal balik, ya, feedbacknya jelas. Dan yang terakhir, yang penting, memiliki komitmen yang kuat. Simpulannya adalah, ketika kita berbicara tentang pekerjaan sosial, tentu saja di dalamnya ada keterampilan yang harus dimiliki. Yang tadi sudah saya sebutkan, keterampilan komunikasi dan relasi, kemampuan wawancara dan konseling, dan yang terakhir adalah kemampuan membangun kemitraan. Sehingga ini keterampilan diharapkan bisa mendukung peran serta seorang pekerja sosial sebagai praktisi di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan di dalam melakukan proses pertolongan.
selengkapnya tentu Bapak Ibu peserta pelatihan yang berbahagia bisa melakukan unduhan ya, bahan bacaan, PowerPoint, dan tentu saja mungkin video ya, dan melakukan pembelajaran secara mandiri, membacanya secara utuh dan lengkap melalui LMS. Akhirnya saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat untuk terus berbahagia. Terima kasih.